Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelambu Hitam bersama saya Lukman yang akan selalu membawakan cerita horor untuk menemani aktivitas kalian semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat mengerikan berjudul Misteri Warung Alas Roban. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Sri memindahkan nasi panas dari dandang aluminium ke bakul bambu besar. Asap tebal mengepul, membawa aroma wangi daun pandan. Malam ini, warungnya terlihat sangat ramai. Belasan sopir truk lintas provinsi duduk berdesakan menempati bangku panjang yang mengelilingi meja makan. Bangunan warung ini sangat sederhana, terbuat dari susunan papan kayu tebal. Lokasinya berada tepat di pinggir jalan raya kawasan hutan Alas Roban yang gelap dan sepi saat malam turun. 3 bohlam kuning di depan terpal menjadi satu-satunya sumber cahaya bagi kendaraan yang lewat. Para sopir suka makan di tempat Sri karena masakannya enak dan harganya murah. Ayam goreng bumbu kuning, tempe mendoan hangat, dan sambal terasi pedas selalu cepat habis terjual. Sri terus melayani pesanan pembeli tanpa lelah, menyendok nasi putih dan menuangkan teh manis panas. Di sudut dapur yang sempit, ibunya yang bernama Buruk Mini duduk diam di kursi plastik kecil mencuci piring kotor. Umur Buruk Mini sudah melewati 60 tahun. Tapi perempuan tua itu selalu menolak jika disuruh istirahat di rumah. Ia merasa harus menemani anak perempuannya berjualan dari sore sampai warung tutup. Sri adalah seorang janda berusia 35 tahun. Sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu, warung makan inilah satu-satunya sumber penghasilan Sri. Dari hasil berjualan, Sri mendapat uang untuk membeli beras, membayar tagihan listrik, dan membeli obat rutin ibunya. Sri sangat disiplin menjaga kebersihan, memastikan rasa masakannya selalu konsisten, dan bersikap ramah. Kehidupan mereka memang sangat terbatas, namun Sri merasa cukup asalkan bisa mencari uang dengan aman setiap hari. Suara mesin truk dan tawa keras para sopir selalu membuat hati Sri tenang. Ramainya pembeli malam ini menjadi tanda bahwa ada banyak lembaran uang kertas yang bisa dibawa pulang besok pagi. Namun, ketenangan itu hilang seketika saat jarum jam dinding plastik menunjuk pukul 11 malam. Beberapa sopir truk yang sedang makan mendadak berdiri dari tempat duduk mereka. Pelanggan itu buru-buru mengeluarkan dompet dan membayar sisa makanan dengan gerakan gelisah. Wajah mereka terlihat cemas, tidak berani duduk berlama-lama di dalam warung kayu tersebut. Sri tahu pasti apa alasan yang membuat mereka ingin cepat pergi. Dari jalan raya yang gelap gulita, suara mesin motor terdengar sangat keras, memecah kesunyian malam hutan Alas Roban. Bising knalpot itu makin dekat, hingga 3 motor berhenti kasar di halaman depan warung. 4 laki-laki muda berbadan tegap turun dari sepeda motor dengan gaya sombong. Laki-laki yang berjalan paling depan dan masuk dengan langkah kaki lebar itu bernama Damar. Dia adalah anak tengkulak kaya yang memiliki banyak kekuasaan di daerah sekitar. Ayah Damar dikenal punya hubungan kuat dengan pejabat desa dan sering mengancam warga biasa yang melawan. Kehadiran Damar selalu membawa masalah dan menyebarkan rasa ketakutan besar bagi Sri. Hampir setiap malam, Damar bersama teman-temannya sengaja datang ke warung ini bukan untuk membeli nasi, melainkan hanya untuk mengganggu kehidupan Sri. Damar masuk tanpa melepas sepatu botnya yang penuh sisa lumpur. Sepatu besar itu meninggalkan jejak tanah kotor di lantai yang baru disapu bersih. Damar berjalan ke meja tengah, menarik kursi kayu dengan kasar, lalu mengangkat kakinya ke atas meja. Teman-teman Damar tertawa nyaring melihat pelanggan terakhir berlari pergi keluar warung dengan rasa ketakutan. Ruang makan itu kini benar-benar kosong tanpa pembeli satupun yang tersisa. Malam Sri, tambah malam kok tambah cantik aja kamu. Ini warung ramai bukan karena masakanmu enak kali ya, tapi gara-gara jandanya pinter goda sopir. Pantes aja pada betah nongkrong di sini. Ucap Damar menatap seluruh tubuh Sri dari atas sampai bawah.
Aku cuma jualan nasi biasa, jangan asal ngomong kamu kalau di depan pelanggan. Jawab Sri berusaha keras menahan getar di suaranya. Damar mendengus sinis lalu mencondongkan posisi badannya ke depan. Oh, udah berani ngejawab sekarang. Kupingmu masih denger kan? Bikinin aku kopi hitam sekarang. Ingat, jangan kemanisan. Aku gak suka kopi yang rasanya kayak air gula. Perintah Damar memukul permukaan meja dengan telapak tangan. Sri berusaha menahan napas sejenak, menekan rasa kesal yang mulai naik ke dada. Bentar, airnya baru aja direbus. Sahut Sri membalikan badannya menghadap ke kompor di dapur. Mendengar jawaban singkat itu, raut wajah Damar berubah meremehkan. Lama amat, janda kayak kamu kan harusnya pintar ngelayanin laki-laki pakai cepet. Apa ibumu gak pernah ngajarin tata krama buat ngelayanin pembeli? Tambah Damar langsung disambut suara tawa ketiga temannya. Telinga Sri terasa sangat panas mendengar nama ibunya dihina. Sri menoleh menatap wajah Damar dengan tajam. Jangan bawa-bawa ibuku, dia gak ada urusannya sama kopimu. Kata Sri bernada ditekan. Damar justru tersenyum makin lebar melihat reaksi wanita tersebut. Wah, marah dia. Tapi jujur aja, kamu kalau lagi marah malah kelihatan makin cantik di mataku. Balas Damar tanpa merasa bersalah sedikit pun atas ucapannya. Setelah air panci mendidih, Sri berjalan pelan mendekati meja untuk meletakkan gelas kaca kopi panas pesanan Damar. Namun, saat tangan kiri Sri menaruh gelas, tangan kanan Damar bergerak sangat cepat menahan pergelangan tangannya. Damar mencengkeram lengan Sri dengan tenaga penuh sampai Sri meringis kesakitan. Lepasin tanganku, sakit! Ucap Sri berusaha keras menarik tangannya menjauh dari jangkauan laki-laki itu. Damar justru semakin menguatkan cengkeraman dan menarik paksa tubuh Sri mendekat. Buru-buru amat sih. Duduk sini, temenin aku sebentar. Kamu pasti kesepian kan tiap malam tidur sendiri? Ibumu yang udah tua penyakitan itu mana bisa bikin kamu seneng. Mending sini, duduk di pangkuanku aja. Kata Damar bernada mengejek sambil jari kirinya bergerak menyentuh pinggang Sri tanpa izin. Jangan macem-macem, lepasin. Aku mau ke dapur sekarang. Tolak Sri keras. Ia menarik lengannya dengan sisa tenaga sampai lepas, lalu mundur dengan napas tersengal. Melihat Sri berani memberi perlawanan, urat leher Damar menegang karena merasa kesal dipermalukan di depan teman-temannya. Ia menendang kuat kaki meja kayu menggunakan sepatu botnya, sampai 2 piring kosong jatuh membentur lantai dan hancur berantakan. Suara nyaring pecahan kaca itu membuat buruk Mini bergegas keluar dari dapur dengan wajah pucat pasi. Sri langsung memegang erat kedua pundak ibunya untuk menenangkan perempuan tua itu. Jantung Sri berdetak sangat cepat menghantam rongga dada akibat rasa marah dan takut yang beradu hebat. Kedua tangan Sri mengepal dengan kuat di balik celemek kainnya. Ia sangat ingin memukul wajah pengacau itu menggunakan benda tajam apa saja untuk mengusirnya pergi dari tempat ini. Namun akal sehat Sri masih sadar bahwa melawan Damar secara langsung adalah kesalahan besar. Ayahnya bisa dengan mudah menyuruh puluhan preman menghancurkan warung ini besok pagi. Sri terpaksa menahan semua kemarahannya di dalam dada, berdiri kaku menahan napas, mendengar tawa ejekan Damar terus bergema di warung yang kini sepi. Sementara keputusasaan gelap terus menekan pikirannya tanpa ia tahu sampai kapan penderitaan ini akan berakhir. Rasa putus asa dan kemarahan yang tertahan di dada Sri sejak kedatangan Damar waktu itu terus menekan pikirannya selama berhari-hari. Bayangan tawa ejekan Damar yang bergema di warungnya membuat Sri gelisah setiap kali membuka tempat makan tersebut. Hingga pada suatu malam, cuaca di kawasan hutan alas roban berubah sangat buruk. Hujan turun deras, disertai angin kencang yang menyapu jalan raya. Suara air menabrak atap seng warung terdengar sangat bising menutupi suara hewan. Kondisi jalan benar-benar gelap dan kosong dari kendaraan. Tidak ada satupun sopir truk yang berhenti untuk makan karena mereka memilih berlindung di tempat aman. Warung Sri malam itu kosong tanpa ada pembeli satupun. Melihat jam dinding menunjuk pukul 10 malam, Sri memutuskan untuk menutup warungnya lebih awal. Ia merapikan kursi kayu, membersihkan meja makan, dan menumpuk piring kotor ke dalam ember di dapur.
Ibunya, Bu Rukmini, sudah tidur lebih dulu di kamar belakang karena udara sangat dingin. Sri berjalan menuju pintu depan untuk memasang balok pengunci. Belum sempat tangannya memegang gagang pintu, sorot lampu kuning dari motor membelah derasnya hujan. Motor itu masuk dan berhenti kasar di depan warung. Dada Sri berdetak sangat cepat. Ia mengintip dari celah papan dan melihat Damar turun sendirian. Laki-laki itu berjalan sempoyongan, menembus hujan tanpa jas hujan. Pakaiannya basah kuyup dan mulutnya meracau tidak jelas. Sri tahu persis laki-laki itu datang dalam kondisi mabuk akibat minuman beralkohol. Ketakutan besar langsung menyelimuti pikiran Sri. Ia mendorong pintu bagian depan dengan cepat, lalu memasang palang kayu penahan. Tangannya bergetar hebat mendengar langkah kaki Damar menaiki tangga teras warung. Beberapa detik kemudian, gedoran keras menghantam pintu. "Buka pintunya, Sri. Aku tahu kamu ada di dalam. Jangan coba sembunyi dari aku malam ini," teriak Damar dengan suara cadel dan keras. "Warungnya sudah tutup, Damar. Kamu pulang aja. Kamu lagi mabuk berat. Besok siang baru datang lagi," jawab Sri dari balik pintu. "Aku nggak mau besok. Aku maunya sekarang. Buka pintunya atau aku hancurin warung ini sekarang juga," ancam Damar menendang bagian bawah pintu. "Tolong jangan bikin ribut di sini. Ibuku lagi sakit di dalam kamar. Dia butuh istirahat. Tolong kamu pulang sekarang," ucap Sri membujuk. "Aku nggak peduli sama ibumu. Aku cuma mau kamu malam ini. Buka sebelum aku marah," balas Damar kasar. Suara gedoran di pintu depan mendadak berhenti. Suasana berubah hening, hanya menyisakan suara hujan lebat di luar. Sri mengatur napasnya, merasa sedikit lega karena berpikir Damar mungkin sudah pulang. Namun perkiraannya salah. Terdengar suara langkah kaki berat menginjak genangan lumpur, bergerak memutar ke arah samping warung. Mata Sri terbelalak panik. Ia sadar Damar sedang berjalan menuju pintu samping yang terhubung ke dapur. Pintu itu terbuat dari kayu lapuk dan hanya dikunci menggunakan selot besi berkarat. Sri berlari ke dapur untuk menahan pintu tersebut dari dalam menggunakan tubuhnya. Namun sebelum tangannya menyentuh kayu, sebuah tendangan keras menghantam pintu dari arah luar. Selot besi penahan patah terlepas. Daun pintu terbuka paksa dan membentur dinding dengan suara nyaring. Angin kencang dan air hujan langsung masuk menyapu area dapur. Damar berdiri di ambang pintu dapur dengan napas kasar. Bau tajam minuman keras tercium kuat memenuhi ruangan. Mata Damar merah menyala menatap tubuh Sri dengan senyuman miring. "Kamu pikir pintu jelek ini bisa nahan aku masuk? Kamu salah besar, Sri," kata Damar melangkah masuk ke dalam dapur. "Jangan mendekat. Keluar dari dapurku sekarang atau aku teriak minta tolong," ancam Sri mundur perlahan hingga punggungnya menabrak meja kayu. "Teriak aja sekencang yang kamu bisa. Hujannya deras banget, gak bakal ada orang yang dengar. Malam ini cuma ada kita berdua di sini. Gak ada yang bisa bantu kamu," balas Damar terus berjalan maju mendekati Sri. "Tolong jangan begini, Damar. Sadar, kamu lagi mabuk. Ingat bapakmu, ingat ibuku di dalam," ucap Sri dengan mata berkaca-kaca. Laki-laki itu tidak peduli dan langsung menerjang maju ke depan. Damar menangkap pundak Sri dengan gerakan kasar. Sri mencoba mendorong dada laki-laki itu, tetapi tenaga Damar jauh lebih kuat. Damar mendorong paksa tubuh Sri hingga terpental dan jatuh membentur lantai semen dapur yang dingin. Rasa sakit menjalar di tulang punggungnya. Belum sempat Sri bangun melarikan diri, Damar sudah menindih tubuhnya dan menekan pergelangan tangan Sri ke lantai. Bau alkohol makin menyengat saat wajah laki-laki itu mendekat. Damar berusaha mencium paksa wajah Sri dan menarik pakaiannya. Sri menangis histeris, berteriak meminta pertolongan berulang kali. Namun semua teriakannya tenggelam oleh suara badai hujan. Sri memalingkan wajahnya, kakinya menendang liar ke udara melawan paksaan laki-laki tersebut. Saat lutut Damar bergeser karena lantai licin, tangan kanan Sri terlepas meraba lantai. Jarinya menyentuh panci besi tebal berukuran besar yang dipakai merebus kuah.
Sri mencengkeram gagang panci kuat-kuat. Ia mengumpulkan semua sisa tenaganya, lalu memukul kepala samping Damar menggunakan panci besi tersebut dengan kekuatan penuh. Suara benturan keras antara besi dan kepala terdengar sangat nyaring, memecah kebisingan hujan. Damar langsung melepaskan tubuh Sri, lalu berguling jatuh ke lantai dapur. Laki-laki itu memegang bagian samping kepalanya menggunakan kedua tangan sambil berteriak kesakitan yang amat sangat. Darah segar berwarna merah pekat mulai mengalir deras keluar dari sela-sela jarinya, menetes membasahi lantai semen. Melihat lawannya sedang tidak berdaya menahan sakit, Sri segera menendang tubuh Damar menjauh agar ia bisa bangun berdiri secepat mungkin. Napas Sri memburu sangat cepat. Seluruh anggota tubuhnya gemetar hebat karena ketakutan luar biasa. Ia sudah tidak mempedulikan lagi kondisi warung makannya yang kini terbuka lebar. Sri langsung berlari sekencang mungkin keluar melewati pintu samping untuk menembus hujan badai malam itu. Jalanan tanah di luar sudah berubah menjadi genangan lumpur tebal yang sangat licin diinjak. Sri terus berlari tanpa menggunakan alas kaki menuju area kegelapan hutan tanpa membawa satupun alat penerangan. Tujuannya saat ini hanya satu, mencari tempat sembunyi paling aman. Sri akhirnya menemukan sebuah rumah kecil tua milik penjaga hutan yang sudah lama dibiarkan kosong. Ia masuk ke dalam bangunan itu dan duduk meringkuk di sudut ruangan gelap. Tubuhnya basah kedinginan, pakaiannya dipenuhi lumpur kotor. Pagi harinya, Sri pulang ke rumah dengan langkah gontai dan menceritakan semuanya kepada Buruk Mini. Karena rasa takut yang teramat sangat kepada Damar, Sri memutuskan untuk menutup warung makan miliknya selama 2 minggu penuh. Selama 2 minggu itu, Sri tidak memiliki pemasukan sama sekali. Sementara itu, uang simpanan di dalam celengan bambu terus berkurang untuk membeli beras dan obat ibunya. Pada hari ke-14, uang simpanan Sri benar-benar habis total hingga tidak ada 1 rupiah pun yang tersisa. Sri sadar bahwa dia tidak bisa terus bersembunyi di dalam rumah. Jika dia tidak membuka warungnya kembali, dia dan ibunya tidak akan bisa makan. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, Sri membersihkan sisa debu di warung dan menata kembali panci serta piring untuk mulai berjualan lagi. Namun, ketika Sri melangkah ke bagian depan warung untuk membersihkan halaman tanah, ia sangat terkejut melihat pemandangan di seberang jalan raya. Tepat di depan warungnya, kini sudah berdiri sebuah bangunan warung makan baru yang terbuat dari kayu baru yang dicat rapi. Warung makan itu adalah milik seorang perempuan berumur 30 tahunan bernama Ratih. Saat Sri sedang menyapu halaman, Ratih berdiri di teras warungnya sambil melipat kedua tangan di dada. Perempuan itu menatap Sri dengan pandangan mata yang sangat tidak suka. Ratih menganggap kehadiran warung Sri setelah 2 minggu tutup sebagai penghalang besar bagi usahanya untuk mendapatkan banyak uang dari para sopir truk. Sejak hari pertama Sri membuka kembali warungnya, Ratih langsung memikirkan cara jahat agar semua orang tidak mau datang lagi ke warung Sri. Ratih mulai menunggu kedatangan truk-truk besar yang biasa menjadi pelanggan setia Sri di pinggir jalan raya. Setiap kali ada truk yang memperlambat lajunya di dekat warung Sri, Ratih langsung berjalan cepat mendekati pintu kemudi sopir untuk menghentikan mereka. Ratih berbicara dengan suara yang sangat keras agar orang-orang di sekitar tempat itu bisa mendengar omongannya. "Jangan makan di warung itu lagi, Mas. Kamu nggak tahu ya kenapa warung itu tutup 2 minggu kemarin?" tanya Ratih kepada seorang sopir truk. Sopir truk itu mengerutkan kening lalu menjawab, "Memangnya kenapa, Mbak? Aku biasanya makan di sana karena masakannya enak." Sri itu pakai bantuan dukun biar masakannya laris. Kemarin warungnya tutup karena dia lagi memperbarui syaratnya. Aku lihat sendiri, dia memasukkan ludah orang mati ke dalam panci makanan biar pembeli jadi ketagihan. Kalau kamu makan di sana terus, nanti kamu bisa kena sial di jalan, ucap Ratih dengan wajah meyakinkan. Sopir itu terlihat sangat kaget dan langsung mengangguk. "Aduh, beneran, Mbak? Untung kamu kasih tahu aku. Aku nggak mau makan di sana lagi kalau begitu." Ratih tersenyum puas melihat sopir itu langsung menghidupkan mesin truknya dan pergi menjauh tanpa jadi mampir ke warung Sri. Kebohongan yang disebarkan oleh Ratih mengalir dengan sangat cepat dari satu mulut ke mulut yang lain di sepanjang jalur Alas Roban.
Dalam waktu beberapa hari saja, cerita bohong tentang ludah orang mati itu sudah didengar oleh semua sopir truk dan warga desa terdekat. Dampaknya langsung terasa sangat nyata bagi kehidupan Sri. Warung makan Sri yang biasanya ramai menjadi sangat sepi sepanjang hari. Beberapa pelanggan lama yang kebetulan melintas hanya berani melihat warung Sri dari kejauhan dengan tatapan penuh rasa takut dan curiga. Tidak ada satupun orang yang mau menginjakan kaki ke dalam warung untuk membeli makanan Sri. Bahkan, beberapa warga desa yang berjalan kaki melewati depan warung secara terang-terangan menunjuk muka Sri dengan jari mereka. Mereka berteriak menuduh Sri sebagai perempuan yang memelihara roh halus di area dapur untuk mencari kekayaan secara tidak jujur. Sri hanya bisa menangis di sudut meja sambil meremas kain celemeknya karena merasa difitnah tanpa bukti. Di tengah kondisi warung yang sepi dan tekanan mental akibat fitnah Rati, masalah Sri menjadi semakin berat pada sore harinya. Suara motor yang sangat bising kembali terdengar berhenti di halaman depan warung. Jantung Sri berdebar kencang saat melihat Damar berjalan masuk ke dalam warung seorang diri. Kepala samping Damar masih dibalut dengan kain perban putih yang sedikit ternoda darah kering. Tatapan mata Damar terlihat sangat penuh dengan rasa dendam yang besar kepada Sri akibat pukulan panci 2 minggu lalu. Damar berjalan mendekat, lalu memukul permukaan meja kayu dengan kepalan tangannya sampai terdengar suara benturan yang sangat nyaring. "Kamu pikir kamu bisa lolos setelah bikin kepalaku bocor kayak begini, ha?" bentak Damar dengan wajah memerah menahan marah. Sri melangkah mundur sampai punggungnya mepet ke dinding kayu. "Aku gak bermaksud bikin kamu terluka, Damar. Kamu sendiri yang malam itu mau berbuat jahat sama aku di dapur." "Halah, gak usah banyak alasan kamu. Kamu itu cuma janda miskin yang gak ada harganya di sini. Berani-beraninya kamu mukul anak orang kaya pakai panci. Mulai hari ini, hidupmu gak bakal tenang. Aku bakal balas perbuatanmu ini lebih kejam. Aku bisa aja bikin kamu patah tulang atau bakar warung ini sampai habis," ancam Damar menunjuk wajah Sri dengan jarak yang sangat dekat. "Tolong jangan ganggu aku lagi, Damar. Warungku udah sepi, uangku udah habis. Aku mohon pergi dari sini," ucap Sri menangis terisak. "Aku gak peduli. Ini baru permulaan, Sri. Tunggu aja tanggal mainnya. Aku pasti datang lagi buat bikin kamu menderita," balas Damar, lalu berbalik badan dan pergi meninggalkan warung dengan emosi yang masih meluap-luap. Kepergian Damar tidak membuat perasaan Sri menjadi tenang sedikit pun. Sri duduk bersimpuh di atas lantai dapur yang dingin sambil memegangi kepalanya yang terasa sangat pening. Ibunya yang berada di dalam kamar hanya bisa ikut menangis mendengar semua keributan itu terjadi lagi. Sri merasa dunianya sudah benar-benar hancur dan tertutup dari segala arah. Di seberang jalan, Ratih terus memperhatikan warungnya dengan senyuman puas. Sementara ancaman kekerasan dari Damar terus membayangi pikirannya setiap detik. Rasa putus asa yang teramat sangat mulai memenuhi seluruh hati Sri, hingga membuat dadanya terasa sangat sesak luar biasa. Sri hanya bisa memandang sekeliling ruangan warung kayunya yang sepi, tanpa tahu lagi harus berbuat apa demi menyelamatkan hidupnya dan juga nyawa ibunya dari ancaman kesialan yang terus datang ini. Berhari-hari, ia hanya duduk menangis meratapi nasib buruk yang menimpa keluarganya. Uang sudah tidak ada, warung ditutup karena kebohongan Ratih, dan nyawanya terancam oleh kemarahan Damar. Di tengah kebingungan yang sangat menyiksa itu, ingatan Sri tiba-tiba kembali pada obrolan para sopir truk beberapa bulan yang lalu. Mereka sering membicarakan nama Ki Waseso, seorang dukun tua yang tinggal di bagian paling dalam hutan alas roban. Kata para sopir, dukun tua itu bisa memberikan jalan keluar untuk masalah apa saja, termasuk membuat usaha kembali ramai dan memberi balasan untuk orang jahat. Karena tidak memiliki pilihan lain untuk bertahan hidup, Sri mengambil keputusan paling mekat. Ia mengusap air matanya, merapikan rambutnya yang berantakan, lalu berpamitan kepada ibunya dengan alasan ingin mencari pinjaman uang ke desa sebelah.
Sri mulai berjalan kaki sendirian meninggalkan warungnya, masuk ke jalan setapak yang mengarah langsung ke bagian tengah hutan yang sangat rimbun. Perjalanan berjalan kaki masuk ke dalam hutan alas roban memakan waktu hampir 3 jam. Sri harus melewati banyak semak belukar berduri, pohon-pohon besar yang menutupi cahaya matahari, dan jalanan tanah yang lembab. Suasana hutan sangat sepi, hanya terdengar daun yang bergesekan karena tiupan angin. Semakin dalam ia berjalan, udara terasa semakin dingin menusuk kulit. Setelah berjalan cukup jauh, Sri akhirnya melihat sebuah rumah kayu tua yang bentuk bangunannya hampir miring. Halaman rumah itu penuh dengan daun kering yang berserakan di tanah. Di depan pintu rumah, seorang laki-laki tua berambut putih panjang sedang duduk bersila sambil mengunyah daun sirih. Laki-laki tua itu adalah Ki Waseso. Sri berjalan mendekat dengan perasaan takut, lalu menundukkan kepalanya sebagai tanda hormat. Ki Waseso menatap wajah Sri dengan pandangan tajam dari atas sampai bawah. "Kamu datang ke sini pasti bawa masalah besar. Duduk sini. Ceritakan apa yang kamu mau dari aku," ucap Ki Waseso dengan suara pelan tapi berat. "Aku butuh bantuan, Ki. Warung makanku hancur gara-gara difitnah perempuan bernama Rati. Dia bilang aku pakai ludah orang mati buat jualan. Terus ada laki-laki kaya bernama Damar yang mau bunuh aku karena dendam," jawab Sri dengan suara bergetar menahan tangis. Mendengar penjelasan Sri, Ki Waseso diam sejenak sambil meludahkan air sirih berwarna merah ke tanah halaman. Sri terus meremas ujung bajunya karena merasa sangat tegang menunggu jawaban dari dukun tua tersebut. "Tolong bantu aku, Ki. Uangku sudah habis total buat beli makan ibuku yang lagi sakit. Aku cuma pengen warungku ramai lagi kayak dulu, dan orang-orang jahat yang ganggu hidupku itu dapat balasan setimpal. Aku sudah gak kuat nahan penderitaan ini sendirian," ucap Sri memohon dengan sungguh-sungguh. "Bisa saja aku bantu kamu bikin warung itu ramai lagi sampai semua musuhmu hancur. Tapi syaratnya lumayan berat. Kamu harus berani melakukan ritual pengantin alas malam ini juga di belakang rumahku. Kamu sanggup?" tanya Ki Waseso menatap tepat ke mata Sri. "Ritual pengantin alas itu apa, Ki? Aku harus ngapain pas ritual nanti?" tanya Sri merasa bingung sekaligus ketakutan. "Kamu cuma perlu duduk diam pakai baju kebaya putih. Sisanya aku yang urus. Kalau kamu merasa ragu, lebih baik kamu pulang sekarang dan tunggu warungmu hancur," jawab Ki Waseso menegaskan. Sri memikirkan nasib ibunya yang kelaparan di rumah. Rasa benci kepada Rati dan Damar seketika mengalahkan rasa takut di hatinya. "Aku sanggup, Ki. Aku mau ikut ritualnya malam ini," jawab Sri mantap. Malam harinya, suasana hutan alas roban berubah menjadi jauh lebih gelap dan dingin. Sesuai perintah Ki Waseso, Sri mengganti pakaiannya menggunakan baju kebaya berwarna putih polos. Ki Waseso membawa Sri berjalan ke area halaman belakang rumah kayu tersebut yang berbatasan langsung dengan pohon-pohon besar beringin. Di atas tanah datar, Ki Waseso sudah menyiapkan semua perlengkapan ritual. Sri diminta duduk bersila di tengah-tengah area tersebut. Di sekeliling tempat Sri duduk, Ki Waseso menaburkan banyak bunga yang sudah layu dan mengeluarkan bau busuk yang menyengat hidung. Ki Waseso juga menyebar tanah hitam basah yang ia ambil langsung dari kuburan lama. Setelah itu, dukun tua tersebut menyalakan puluhan lilin berwarna hitam yang diletakkan mengelilingi tubuh Sri. Cahaya redup dari puluhan lilin hitam itu membuat suasana malam terasa sangat mencekam. Tepat saat waktu menunjukkan tengah malam, Ki Waseso duduk bersila di depan Sri dan memejamkan matanya. Dukun tua itu mulai membaca mantra bahasa Jawa kuno dengan suara yang sangat rendah, namun terdengar bergema jelas di telinga Sri. Sri menundukkan kepalanya, memejamkan mata kuat-kuat dan menahan rasa dingin yang menembus badannya. Waktu terasa berjalan sangat lama. Ki Waseso terus membaca mantra tanpa berhenti sedikit pun sejak tengah malam sampai waktu subuh tiba. Ketika langit mulai menunjukkan sedikit cahaya tanda waktu subuh akan datang, suara Ki Waseso mendadak berhenti membaca mantra. Puluhan lilin hitam yang menyala mengelilingi Sri tiba-tiba padam secara bersamaan, ditiup oleh angin yang sangat dingin dari arah belakang pohon besar. Suasana berubah menjadi sangat sunyi. Tidak ada suara burung atau jangkrik sama sekali di sekeliling mereka.
"Buka matamu sekarang, Sri. Lihat ke arah pohon besar itu." Perintah Ki Waseso memecah keheningan. Sri perlahan membuka matanya yang terasa perih akibat kurang tidur. Ia menoleh perlahan ke arah yang ditunjuk oleh tangan Ki Waseso. Jantung Sri berdetak sangat kencang hingga menekan dadanya. Tepat di dekat batang pohon besar itu, berdiri diam sesosok laki-laki bertubuh sangat tinggi. Laki-laki itu memakai pakaian pengantin lengkap berwarna hitam pekat. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup bayangan daun pohon. Namun Sri bisa merasakan hawa dingin yang sangat berat menekan napasnya hanya dengan melihat sosok tersebut berdiri di sana. "Dia sudah datang menerima permintaanmu. Laki-laki berpakaian hitam itu sekarang sudah menjadi pasangan gaib kamu. Dia yang akan menjaga kamu dan memastikan warungmu kembali ramai," ucap Ki Waseso. Sri terdiam kaku, tidak bisa membalas ucapan Ki Waseso. Seluruh tubuh Sri basah oleh keringat dingin menatap sosok pengantin hitam itu. Ki Waseso menyuruh Sri segera pulang menyusuri jalan raya dan langsung membuka warung makannya pagi itu juga. Tanpa berani banyak bicara, Sri berjalan pergi meninggalkan dukun tua tersebut dengan kaki gemetar. Hanya dalam waktu 1 hari setelah ritual gaib itu selesai dilakukan, perubahan besar langsung terjadi pada kehidupan Sri. Saat Sri menata lauk pauk, puluhan truk angkutan barang berhenti memenuhi halaman depan warungnya. Para sopir turun dan langsung masuk memesan makanan tanpa rasa ragu sama sekali. Berita bohong yang disebarkan oleh Ratih di seberang jalan kemarin tiba-tiba tidak berguna sama sekali. Semua pelanggan lama kembali datang, duduk makan berdesakan, dan tertawa nyaring di tempat Sri tanpa memperdulikan fitnah tentang ludah orang mati tersebut. Sri bekerja sangat cepat melayani pesanan pembeli dari pagi hingga malam hari tiba. Laci meja kayunya yang selama 2 minggu dibiarkan kosong, kini penuh terisi oleh tumpukan lembaran uang kertas dalam jumlah yang amat sangat banyak. Sri akhirnya bisa kembali membeli beras putih bermutu bagus dan menebus semua obat rutin milik ibunya di pasar desa. Warung itu menjadi sangat hidup kembali. Namun, keberhasilan yang datang secara tiba-tiba ini ternyata membawa akibat buruk bagi kondisi fisik dan akal pikiran Sri saat sedang sibuk bekerja. Beberapa hari kemudian, Sri mulai merasakan berbagai perubahan yang sangat aneh terjadi pada tubuhnya sendiri. Saat Sri sedang sibuk menggoreng tempe atau memotong sayuran hijau di dapur belakang, pandangan matanya sering berubah menjadi gelap total tanpa sebab. Sri kehilangan semua kesadaran pikirannya dan pingsan dalam posisi tubuh tetap berdiri selama beberapa menit penuh. Saat Sri sadar kembali, tangannya sudah selesai memotong sayuran tersebut tanpa ia ingat kapan memegang pisau. Ia mencoba keras mengingat kejadian tadi, namun ingatannya benar-benar kosong tak tersisa. Telinga Sri juga berulang kali mendengar suara bisikan laki-laki dari sudut ruang makan yang sepi. Bisikan itu menggunakan kata-kata bahasa Jawa kuno yang tidak bisa dipahami. Setiap kali Sri menoleh ke arah sumber suara tersebut, tidak ada satu orang pun yang berdiri di sana. Gangguan gaib itu menjadi semakin parah setiap kali malam sudah larut dan pelanggan mulai habis. Saat Sri sedang mencuci banyak piring kotor sendirian di dapur, ia tidak sengaja menatap keluar jendela kayu dan melihat bayangan sosok pengantin laki-laki berpakaian hitam itu berdiri sangat kaku di luar warungnya. Laki-laki berwajah pucat tersebut berdiri di antara pohon besar pinggir jalan sambil menatap lurus ke arah mata Sri. Ki Waseso sengaja menyimpan rapat sebuah rahasia penting dan tidak memberitahu Sri tentang sifat asli makhluk halus tersebut. Dukun tua itu menutupi fakta bahwa sosok pengantin hitam tersebut tidak bisa hidup dari sekedar sesajen bunga layu atau tanah kuburan, melainkan hidup dengan cara menyerap dan memakan rasa marah serta dendam dari dalam hati manusia. Makhluk gaib itu menyukai Sri karena perempuan itu menyimpan rasa benci sangat besar akibat masalah hidup. Setiap kali Sri teringat pada fitnah Ratih atau kejahatan Damar, rasa amarah langsung mendidih membakar dadanya. Saat amarah itu muncul, suhu di sekitar tubuh Sri langsung berubah beku. Makhluk gaib itu seketika merasuk ke dalam tubuh Sri dari arah belakang dan mengambil alih penuh semua kendali atas gerakan tangannya. Buruk Mini yang duduk merapikan kursi kayu mulai menyadari sikap aneh pada diri anak perempuannya. Malam itu sangat sepi. Buruk Mini berjalan mendekati Sri yang sedang berdiri kaku memegang pisau daging di atas meja. "Sri,
Kamu kenapa diam saja menatap tembok kosong? Ibu panggil namamu 5 kali, tapi kamu tidak menjawab. Tegur buruk Mini menyentuh bahu kanan Sri pelan. Sri tersentak kaget, sampai pisau di tangan kanannya hampir terjatuh ke lantai. Ia menatap ibunya dengan sangat kebingungan. Aku nggak dengar suara ibu manggil aku sama sekali. Memangnya aku diam berdiri di sini sudah berapa lama, Bu? Tanya Sri cepat sambil menaruh pisau tajam itu kembali ke atas meja kayu. Lama sekali, Sri. Ibu perhatikan matamu melotot kosong ke depan. Napasmu juga berat. Tanganmu kaku memegang pisau sampai uratmu kelihatan. Kamu mikirin apa? Uang kita sudah banyak. Tolong jangan banyak pikiran aneh. Ibu jadi sangat takut melihat tingkahmu. Ucap buruk Mini dengan suara bergetar. Aku nggak lagi mikirin apa-apa kok, Bu. Mungkin aku cuma terlalu capek, kurang tidur gara-gara melayani puluhan sopir truk dari pagi sampai malam hari. Jawab Sri memaksakan sebuah senyuman kecil di bibirnya untuk menutupi rasa panik dan takut di dadanya. Kalau badanmu capek, besok pagi kita tutup warung setengah hari biar kamu bisa tidur di rumah. Uang kita hari ini sudah cukup buat makan sebulan. Saran ibunya sambil mengusap lengan Sri. Jangan ditutup, Bu. Kita harus tetap buka terus cari uang. Aku nggak apa-apa. Aku cuma butuh minum air putih hangat saja sebentar di depan. Tolak Sri beralasan lalu melangkah pergi menjauh dari area meja dapur tersebut. Meski mulut Sri berbohong dengan lancar mengatakan ia baik-baik saja kepada ibunya, batin perempuan itu berteriak ketakutan yang teramat sangat. Sri sangat menyadari bahwa kejadian di mana ia kehilangan kesadaran dan waktunya hilang mendadak semakin sering terjadi setiap hari. Ia benar-benar merasa ada sebuah kendali asing yang hidup dan bergerak perlahan di dalam rongga kepalanya sendiri. Saat Sri menoleh memandang kembali ke arah jendela luar untuk melihat jalanan gelap hutan alas roban, ia lagi-lagi melihat laki-laki memakai pakaian pengantin hitam itu berdiri diam dari kejauhan. Pada malam berikutnya, warung makan Sri kembali terlihat sangat ramai. Kursi kayu panjang yang mengelilingi meja terisi penuh oleh puluhan sopir truk yang berhenti untuk makan. Suara piring beradu dengan sendok dan obrolan pelanggan berhasil menutupi suara hewan liar dari dalam hutan. Sri mengambil napas panjang berulang kali menenangkan detak jantungnya. Ia berjalan bolak-balik dari dapur menuju meja depan untuk mengantar makanan hangat. Ia berusaha keras memusatkan pikirannya hanya pada pekerjaan melayani pembeli. Sri mencoba mengabaikan hawa dingin aneh yang terus menempel kuat di tengkuknya sejak ritual gaib malam itu. Di tengah kesibukan mengambil pesanan teh hangat, suasana bising di dalam warung mendadak berubah menjadi sangat tegang. Dari arah halaman depan, 2 orang berjalan masuk secara bersamaan dengan langkah kaki kasar. 2 orang pembuat masalah itu adalah Ratih dan Damar. Ratih berjalan lebih dulu memakai daster merah dengan wajah menahan amarah besar. Sementara Damar berjalan santai di belakangnya sambil tersenyum meremehkan. Semua pelanggan yang sedang makan seketika menghentikan suapan tahan mereka. Beberapa sopir truk yang mengenal wajah beringas Damar langsung menundukkan kepala dan menggeser duduk menjauh dari meja utama. Kehadiran 2 orang yang paling dibenci itu membuat jantung Sri berdetak kencang menghantam dada. Ia menaruh kembali teko air panas ke meja. Ratih berjalan lurus menuju tengah ruangan, berhenti di depan meja paling besar, lalu menatap Sri dengan mata melotot penuh kebencian mendalam. Perempuan itu tidak peduli lagi dengan banyaknya mata pelanggan yang melihat kedatangan mereka. "Heh, perempuan tukang tipu! Keluar kamu dari dapur sekarang juga, biar semua orang tahu siapa kamu yang sebenarnya." Teriak Ratih menggunakan suara melengking hingga membuat telinga sakit. Sri melangkah maju perlahan dari balik meja dengan napas tertahan. Ia berusaha menjaga nada suaranya agar terdengar tetap tenang meskipun kedua kakinya gemetar hebat. "Ada masalah apa kamu datang ke warungku malam begini, Ratih? Tolong jangan bikin keributan di sini. Kasihan banyak orang yang lagi makan," balas Sri pelan. "Justru karena warungmu ramai, makanya aku sengaja datang. Aku mau kasih tahu pelangganmu kalau kamu jualan pakai dukun. Pantesan aja warungku sepi terus, warungmu selalu ramai. Kamu pasti pakai ilmu hitam sama ludah orang mati di makanan ini kan? Ayo, ngaku aja kamu sekarang."
Tuduh Ratih membabi buta menunjuk wajah pucat Sri. Aku nggak pernah pakai ilmu hitam. Aku cuma jualan nasi biasa. Tolong jangan terus-terusan bikin fitnah soal warungku. Jawab Sri mencoba membela diri di hadapan pelanggan yang mulai berbisik-bisik. Mendengar jawaban Sri, Damar langsung mengambil satu langkah maju mendekati Ratih. Laki-laki berbadan tegap itu tertawa sangat nyaring menanggapi ucapan Sri. Suara tawa Damar terdengar sangat merendahkan di telinga semua orang di ruangan tersebut. Janda ini memang pinter banget bohong di depan banyak orang. Kalian semua jangan gampang percaya sama wajah polosnya. Perempuan ini aslinya punya kelakuan sangat murahan. Ucap Damar lantang memprovokasi para pembeli. Tolong jaga mulutmu, Damar. Kamu sudah terlalu banyak berbuat jahat sama aku selama ini. Potong Sri dengan napas memburu dan dada naik turun. Aku jahat katamu? Kalian semua para sopir harus dengar cerita aslinya. Bulan lalu, perempuan ini sengaja pancing aku masuk ke dapurnya pas hujan deras. Dia sendiri yang lepas baju terus minta ditemani. Tapi pas aku pegang tangannya, dia malah pura-pura teriak minta tolong, lalu mukul kepalaku pakai panci besi sampai bocor berdarah. Dia cuma pura-pura suci di depan kalian biar dikasihani. Kata Damar menceritakan kebohongan besar itu sangat meyakinkan. Tuduhan dukun dan kebohongan Damar seketika membuat pelanggan merubah pandangan mereka. Beberapa orang menatap Sri dengan tatapan jijik, merendahkan, dan penuh rasa curiga. Mendengar kejadian mengerikan itu diputarbalikkan menjadi fitnah paling kotor di depan umum, membuat emosi Sri mendidih hingga ubun-ubun. Rasa malu, sedih, dan amarah luar biasa besar bercampur menjadi satu menghantam kuat dadanya. Urat leher Sri menegang keras, menahan rasa sakit hati teramat dalam akibat perlakuan kejam dua orang di hadapannya. Cerita itu bohong. Kamu yang paksa masuk ke dapur buat berbuat jahat sama aku. Kamu laki-laki kurang ajar, Damar. Teriak Sri yang tidak mampu lagi membendung luapan emosinya. Berani kamu ngatain aku kurang ajar di depan orang. Damar tersulut emosi mendengar balasan keras Sri. Ia mengangkat kaki kanannya, lalu menendang meja makan kayu di depannya menggunakan seluruh tenaga. Suara benturan kayu terdengar sangat keras, memekakkan telinga. Meja panjang itu terbalik seketika. Semua piring nasi, mangkuk sayur, dan gelas kaca jatuh berantakan ke atas lantai semen. Pecahan beling kaca menyebar tajam, membuat pelanggan langsung berdiri dan berlari mundur ketakutan. Ayo maju ke sini kalau berani. Kita kelahi sekarang di depan semua orang, biar sekalian hancur warung kayu ini. Tantang Damar sambil mengepalkan tangannya bersiap memukul. Melihat warungnya dirusak parah dan harga dirinya diinjak-injak, kemarahan kelam di dasar hati Sri akhirnya meledak melewati batas kendali. Darah Sri mendidih hebat hingga napasnya terasa sangat panas membakar tenggorokan. Pada detik itu juga, hawa gaib yang sangat beku menjalar cepat dari ujung kaki menusuk naik ke bagian belakang kepalanya. Pandangan mata Sri seketika berubah menjadi gelap gulita. Ia tidak bisa lagi melihat wajah Ratih, Damar, maupun pelanggan yang mematung ketakutan. Suara pecahan piring dan teriakan orang perlahan menghilang dari telinganya, digantikan suara dengungan panjang yang menyakitkan. Tiba-tiba, hembusan angin kencang dan dingin bertiup keras dari arah pepohonan gelap alas roban. Angin itu menerobos kasar masuk melalui pintu depan dan celah jendela. Semua lampu bohlam kuning di atap warung mulai berkedip-kedip cepat, menciptakan bayangan memanjang di dinding kayu, lalu mati total. Pada detik lampu mati itu, kesadaran Sri benar-benar putus terpotong tanpa sisa. Tubuh Sri seketika terasa sangat kaku dan berat, ditarik paksa ke dalam ruang gelap di kepalanya sendiri. Sosok laki-laki berpakaian pengantin hitam itu merasuk masuk dengan cepat dan mengambil alih penuh seluruh otot tubuh Sri. Tangan Sri kini dikendalikan oleh kekuatan makhluk gaib yang sangat marah. Di tengah kegelapan pekat ruang makan, tubuh Sri bergerak sendiri dengan kecepatan yang tidak wajar. Sri sama sekali tidak bisa melihat, mendengar, atau merasakan apapun yang sedang dilakukan oleh tangannya.
Ia tertidur paksa di dalam alam bawah sadarnya, sementara tubuh fisiknya melakukan perbuatan yang sangat kejam kepada Ratih dan Damar. Suara meja hancur, teriakan minta tolong, dan langkah kaki orang berlarian keluar warung sama sekali tidak masuk ke telinga Sri. Makhluk gaib itu menggunakan raga perempuan ini sebagai alat pembunuh malam itu. Waktu berjalan selama beberapa jam. Hawa dingin berhembus masuk menyentuh wajah Sri yang tertunduk ke bawah. Perlahan, kesadaran Sri mulai kembali merayap naik ke kepalanya. Sri merasakan kelopak matanya sangat berat saat mencoba membuka mata. Ia terbatuk pelan, menghirup udara di sekelilingnya yang berbau sangat aneh. Bau anyir darah segar yang tajam menusuk hidungnya. Sri mengerjapkan mata beberapa kali agar pandangannya kembali jelas. Cahaya bulan dari luar jendela membantu menerangi ruangan warung kayunya. Sri merasakan posisi tubuhnya sedang terduduk lemas di lantai semen yang dingin. Hal pertama yang ia sadari adalah kondisi tangannya. Kedua telapak tangan dan jari-jarinya terasa sangat lengket dan basah. Sri mengangkat tangannya ke depan wajah. Jantung Sri berdetak sangat kencang saat melihat tangannya dipenuhi cairan merah pekat yang perlahan mulai mengering. Cairan merah yang bau anyir itu menempel kuat sampai ke lengan baju yang ia pakai. Dengan napas yang bergetar cepat, Sri memaksa kakinya berdiri. Rasa ngilu menjalar di seluruh persendian kakinya. Pandangan mata Sri menyapu seluruh ruangan warungnya yang kini terlihat seperti tempat pembuangan sampah. Kondisi ruangan itu sudah sangat hancur berantakan tidak berbentuk. Semua meja kayu tebal sudah patah terbelah menjadi dua bagian. Kursi plastik berserakan, hancur diinjak-injak dan menumpuk di sudut dinding. Piring, mangkuk, dan sisa makanan berhamburan menutupi lantai. Semua kerusakan barang itu tidak ada apa-apanya dibandingkan pemandangan di tengah ruangan. Di dekat meja utama yang terbalik, ada genangan darah merah yang sangat luas. Darah itu mengalir keluar dari dua tubuh manusia yang tergeletak tidak bergerak sama sekali di atas lantai. Sri menahan napas menatap dua tubuh itu. Itu adalah tubuh Ratih dan Damar. Keduanya sudah mati dengan kondisi yang sangat mengerikan. Mata Ratih melotot menatap atap warung, sementara wajah Damar tengkurap menghadap ke lantai. Tubuh Ratih dan Damar penuh dengan luka robek yang sangat lebar. Leher Ratih terbelah terbuka dari sisi kiri ke sisi kanan. Bagian perut Damar juga robek terbuka memperlihatkan luka yang sangat dalam. Semua robekan luka pada tubuh Ratih dan Damar berasal dari tebasan senjata tajam. Tidak jauh dari tangan kiri Damar, Sri melihat pisau daging berukuran besar miliknya tergeletak di lantai. Pisau dapur yang biasanya ia pakai memotong tulang sapi itu, kini berlumuran darah kental. Sri langsung menutup mulutnya menggunakan tangan menahan rasa mual yang naik ke kerongkongan. Ia berjalan mundur perlahan menabrak dinding kayu warungnya. Lutut Sri terasa sangat lemas tidak bertenaga. Ia perlahan merosot turun sambil memeluk lututnya sendiri. Pikirannya benar-benar kosong dan kacau. Ia tidak bisa mengingat satu kejadian pun tentang bagaimana Ratih dan Damar bisa mati terbunuh di tempat ini. Air mata Sri mengalir deras membasahi pipinya yang pucat. Sementara itu, di luar warung, puluhan pelanggan dan warga desa ternyata tidak lari jauh. Mereka berkumpul di halaman depan membawa senter dan potongan kayu. Suara langkah kaki mereka menginjak tanah becek terdengar mendekati pintu. Beberapa sopir truk berdiri di barisan paling depan, menyorotkan cahaya senter ke dalam ruangan melalui pintu yang terbuka. Cahaya terang itu menyorot langsung ke tubuh Sri yang terduduk di dekat tubuh mati Ratih dan Damar. Suara bisikan ketakutan dan tuduhan bersahutan dari mulut orang-orang di luar. Itu dia perempuannya. Tadi aku lihat jelas pakai mataku sendiri. Tangan janda itu yang pegang pisau daging dan motong leher Ratih sama perut Damar tanpa ampun. Teriak seorang sopir truk menunjuk wajah Sri. Iya benar, aku juga lihat tangannya tebas meja sampai hancur. Dia kerasukan setan peliharaan dari hutan. Dia yang bunuh dua orang itu sendirian dengan sangat sadis. Sahut pelanggan lain dengan suara bergetar ketakutan. Dasar perempuan gila pembunuh, kamu memang main dukun hitam dan jadikan mereka tumbal kan?
Jangan biarkan dia lari, kita tangkap dia sekarang juga. Seru seorang warga desa menimpali penuh amarah. Semua tuduhan kasar yang diteriakkan oleh warga dan pelanggan itu masuk ke telinga Sri dengan sangat jelas. Sri menggelengkan kepalanya kuat-kuat ke arah mereka di luar pintu sambil menangis sejadinya. Bukan aku yang bunuh mereka. Aku gak ingat apa-apa, tolong percaya sama aku. Teriak Sri membela diri di tengah isak tangis yang tertahan. Namun, tidak ada satupun orang yang peduli pada ucapan Sri. Mereka terus berteriak menuduhnya sebagai pelaku utama kejadian malam ini. Sri menunduk menatap telapak tangannya sendiri yang masih tertutup darah segar ratih dan damar. Kenyataan paling pahit langsung menghantam pikiran Sri dengan keras. Tangannya sendiri yang telah dipakai makhluk gaib itu mencabut 2 nyawa manusia secara kejam. Rasa bersalah yang teramat sangat menyiksa rongga dada Sri. Kepanikan dan ketakutan tingkat tinggi meremukan sisa kewarasan di kepalanya. Sri meremas rambutnya sendiri menahan tekanan mental yang luar biasa berat. Dengan kondisi kedua tangan berlumuran darah merah pekat milik Ratih dan Damar, Sri tidak memedulikan teriakan warga desa di depan pintu. Ia langsung berlari kencang menerobos pintu samping warung, menembus kegelapan malam hutan alas roban. Pikirannya hanya tertuju pada rumah kayu milik Ki Waseso. Sambil menangis histeris di tengah kepungan pohon-pohon besar hutan yang sangat sunyi, Sri terus menggerakkan kedua kakinya secepat mungkin. Ia harus segera sampai ke tempat rumah kayu milik dukun tua itu untuk mengakhiri mimpi buruk ini sebelum tubuh fisiknya kembali digerakkan secara paksa melakukan tindakan kejahatan lain. Setelah berlari hampir 1 jam menembus semak belukar, Sri sampai di halaman rumah Ki Waseso. Dukun tua itu sudah duduk bersila di teras, seolah menunggu kedatangan Sri sejak tadi. Sri langsung bersujud di depan kaki Ki Waseso dengan tubuh gemetar hebat dan napas tersengal-sengal. Ki, tolong aku Ki. Tolong batalkan ritual malam itu sekarang juga. Lepasin makhluk pengantin hitam itu dari tubuhku. Teriak Sri di sela tangisnya yang pecah. Ki Waseso menatap dingin ke arah telapak tangan Sri yang penuh noda darah. Ritual pengantin alas itu bukan mainan yang bisa kamu pasang dan lepas sesuka hatimu, Sri. Kamu sendiri yang minta bantuan malam itu. Jawab Ki Waseso datar. Tapi makhluk itu sudah pakai tanganku buat membunuh Ratih sama Damar sampai mati mengerikan, Ki. Aku gak sadar sama sekali pas kejadian itu. Tolong kasih tahu caranya biar ikatan gaib ini bisa putus. Ucap Sri memohon sambil memegang kaki dukun tua itu. Ki Waseso menarik kakinya mundur menjauh dari pegangan tangan Sri. Gak bisa, Sri. Sejak malam ritual pertama itu selesai dilakukan di belakang rumahku, jiwamu sudah sah menjadi milik pasangan gaib itu untuk selamanya. Ikatan gaib itu gak bakal bisa dibatalkan oleh siapapun. Ucap Ki Waseso tegas. Sri ternganga mendengar ucapan dingin dukun itu. Air matanya semakin deras membasahi wajah pucatnya. Dada Sri terasa sangat sesak karena menahan rasa sedih yang luar biasa. Terus, aku harus gimana sekarang, Ki? Semua warga desa menuduh aku pembunuh sadis. Aku gak mau terus-terusan jadi alat pembunuh makhluk itu. Bisik Sri parau. Kematian Ratih dan Damar itu baru awal dari penderitaanmu. Makhluk gaib itu sudah mengambil keuntungan dari rasa marahmu yang besar. Cepat atau lambat, dia bakal terus merasuk ke dalam tubuhmu buat mencari korban baru di hutan ini. Kamu gak bakal bisa menahan gerakannya lagi. Jelas Ki Waseso menatap kegelapan hutan. Sri menangis histeris mendengar kenyataan itu. Gak ada cara lain lagi, Ki. Tolong kasihani ibuku di rumah. Ucap Sri meratap. Pilihanmu cuma pasrah, Sri. Jiwamu sudah terikat mati. Jawab Ki Waseso singkat. Mendengar jawaban Ki Waseso, Sri merasa tidak lagi memiliki harapan untuk melanjutkan hidupnya. Ia tidak sanggup membayangkan jika esok hari ada orang lain atau ibunya sendiri yang harus mati karena tangannya dikendalikan sosok pengantin hitam. Sri berdiri kembali dengan sisa tenaga yang sangat sedikit, lalu berjalan pergi meninggalkan halaman depan rumah Ki Waseso tanpa mengucapkan sepatah kata lagi. Ia berjalan gontai menyusuri jalan setapak tengah hutan untuk kembali menuju ke warung makannya yang berada di pinggir jalan raya. Suasana tengah malam di hutan alas roban
terasa sangat sunyi dan dingin mencekam, menembus kebaya putihnya yang kotor. Ketika Sri sampai di depan warung kayu miliknya, tempat itu sudah kosong dan sangat sepi, karena semua warga desa sudah melarikan diri kembali ke rumah masing-masing akibat ketakutan melihat kejadian pembunuhan berdarah tadi. Sri melangkah masuk ke dalam ruangan warung kayu yang gelap melalui pintu samping yang rusak. Ia mengabaikan pemandangan meja kursi yang patah berantakan dan genangan darah Ratih dan Damar yang mulai mengering di atas lantai semen. Sri berjalan menuju sudut dapur, tempat ia biasa memasak setiap hari, lalu duduk bersila di atas lantai. Di sudut ruangan yang gelap, Sri melihat dengan jelas bayangan sosok laki-laki berpakaian pengantin hitam itu berdiri tegak menatapnya dengan senyum kaku yang mengerikan. Sri tahu makhluk itu sedang bersiap kembali menguasai pikirannya yang lemah. Dengan tangan gemetar namun penuh keyakinan untuk menghentikan teror, Sri meraih pisau dapur yang sangat tajam di atas meja. Sri memegang gagang pisau menggunakan kedua tangannya, mengarahkan ujung tajamnya tepat ke leher sendiri. Sambil menangis mengingat wajah ibunya, Sri mengumpulkan sisa kekuatan terakhir di lengannya, lalu menusukkan pisau itu ke lehernya hingga tembus ke belakang. Darah segar menyembur keluar membasahi baju sebelum tubuh Sri roboh total dan mati di lantai dapur demi menghentikan semua kutukan gaib tersebut. Kematian tragis Sri, Ratih, dan Damar langsung menggemparkan seluruh wilayah sekitar hutan Alas Roban. Setelah kejadian berdarah itu selesai, bangunan warung makan kayu milik Sri ditutup rapat, dibiarkan kosong, dan tidak ada satupun orang yang berani mendekatinya lagi karena takut. Namun, sejak saat itu berbagai kejadian aneh mulai sering dialami oleh para sopir truk yang melintas saat larut malam. Dari kejauhan, warung makan tua yang terbengkalai itu sering terlihat tampak terang benderang oleh cahaya lampu kuning, seolah-olah masih aktif beroperasi melayani pembeli. Para sopir mengaku melihat seorang wanita berpakaian sederhana yang sangat mirip dengan Sri sedang sibuk melayani pelanggan di balik meja hidangan. Namun, ketika kendaraan mereka berhenti dan para sopir berjalan mendekat untuk memastikan, cahaya lampu kuning itu mendadak langsung padam total. Bangunan warung kembali terlihat sangat gelap, kosong, sepi, dan dipenuhi oleh semak belukar liar yang tumbuh tinggi menutupi papan kayu lapuk. Beberapa orang bahkan mengaku melihat sosok laki-laki tinggi berpakaian pengantin hitam pekat berdiri kaku di depan warung sambil menatap tajam ke arah jalan raya aspal. Sementara itu, Buruk Mini yang kini hidup sebatang kara sering didatangi arwah Sri dalam mimpi setiap malam tidur. Putrinya tampak menangis terseduh-seduh dan terus meminta pertolongan, seakan jiwanya masih terperangkap dalam ikatan gaib yang tidak pernah benar-benar terputus meskipun tubuhnya sudah mati dikubur. Hingga kini, warung makan tua di tengah hutan Alas Roban itu menjadi salah satu cerita misteri yang paling ditakuti oleh para pengendara malam yang melintas. Banyak yang percaya bahwa setiap tengah malam tiba, Sri masih terlihat melayani tamu-tamu tak kasat mata bersama pasangan pengantin gaib yang telah menyeret jiwanya menuju kutukan abadi untuk selamanya. Cerita pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak cerita ini sampai akhir. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nantikan cerita horor terbaru dari Kelambu Hitam. Saya Lukman mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.